Pemirsa, berbagai spekulasi mulai bermunculan menjelang tahun 2002 yang juga disebut sebagai tahun kuda. Setelah melewati tahun 2001 dengan berbagai kisah sukses dan duka sejumlah selebriti, memasuki tahun baru ini dunia selebriti masih akan diwarnai oleh berbagai kisah menarik yang lebih melegakan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut tokoh paranormal Arif Chang, berdasarkan sifat dari kuda yang merupakan simbol di tahun 2002 ini, kehidupan selebriti akan lebih membaik lagi. Tahun kuda diwarnai dengan rasa setia. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti. Bersama saya Fani Rahmasari, Anda bisa menyimak berbagai informasi aktual dan menarik yang telah berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Jumpa kita sore ini pemirsa diawali dengan kelanjutan proses persidangan perceraian bintang sinetron Wulan Guritno dan suaminya Attila Syah. Persidangan keduanya kembali digelar 2 Januari lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jangan lewatkan hasil prediksi peramal Arif Chang mengenai karir rumah tangga dan nasib sejumlah selebriti papan atas. Jangan lewatkan fakta terbaru dari kasus perceraian Nicky Astria. Kamis dini hari kemarin, Nicky Astria dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh Satria Kamal atau mamai suaminya sendiri setelah diketahui menginap di rumah Hendra Priyadi mantan suami Andi Maria Matalata. Pemirsa, Rabu 2 Januari lalu sidang kasus perceraian bintang sinetron Wulan Guritno dan Attila Syah digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sayangnya dalam sidang itu pihak Attila tidak datang, sementara Wulan Guritno sudah mantap untuk bercerai dengan suaminya Attila. Pemirsa, tahun 2002 ini diawali bintang sinetron Wulan Guritno dan Attila Syah dengan perseteruan di Pengadilan Agama. Agaknya gugatan cerai Wulan Guritno atas suaminya Attila Syah tidak mungkin dicabut kembali. Semula Wulan masih berniat untuk mempertimbangkan kembali gugatan cerainya itu meski berkasnya telah sampai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain mengaku masih mencintai Attila, masalah anak menjadi salah satu pertimbangan Wulan untuk mengurungkan niatnya itu. Namun akibat kasusnya yang semakin berkembang serta pemberitaan di berbagai media massa yang semakin memperburuk hubungan Wulan dan Attila, akhirnya Wulan Guritno bertekad melanjutkan gugatan cerainya yang sedang diproses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Persidangan pertama kasus perceraian Wulan dan Attila dilangsungkan 2 Januari lalu. Saat itu Wulan hadir didampingi pengacaranya dan ayahnya Joko Guritno. Sayangnya Attila sebagai pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama itu. Saat persidangan berlangsung, majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Ihwan Ridwan Esa sempat menawarkan jalan damai bagi Wulan dan Attila untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Namun agaknya pernikahan Wulan dan Attila yang sudah berlangsung 3,5 tahun lamanya itu sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali. Lalu apakah Wulan tidak berniat mempertimbangkan tawaran hakim untuk menempuh cara damai? Enggak, sama sekali tidak. Kalau Wulan memang sudah menginginkan? Tidak, sama sekali tidak. Insya Allah kalau diizinkan ya bernamai sebagai teman, kawan gitu. Karena kan kita berdua punya anak gitu ya. Hanya sebatas anak aja gitu. Tapi kalau di lain itu karena hubungannya tuh udah gak normal dan gak sehat lagi gitu. Lalu apakah yang menjadi tuntutan Wulan terhadap Attila pada persidangan perceraiannya itu? Cerai sama anak. Ya. Akibat peristiwa lebaran itu ketika Attila menangkap basah Wulan bersama Nugi di rumah Wulan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Attila membawa putri mereka Shalom untuk tinggal bersamanya di rumah orang tuanya di Cijantung. Sejak saat itu, apakah Wulan pernah bertemu kembali dengan putrinya itu? Sempat ketemu sekali, itu juga dengan proses yang susah, dengan proses tekanan-tekanan dan udahlah gak usah diceritain itu. Mau gimana pun juga mereka pernah jadi keluarga aku yang sangat aku sayangin dan cintai. Lalu apa saja usaha yang akan ditempuh Wulan untuk mendapatkan putrinya itu? Satu-satunya cara untuk jalan yang damai adalah ya lewat meja hijau. Ya gak apa-apa, saya mesti sabar gitu. Semangat hidup saya diambil ya, saya akan berusaha. Senang sekali Anda masih bersama saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Pemirsa, tahun 2001 baru saja kita lalui dan sejumlah artis papan atas pun telah melewati tahun 2001 itu dengan berbagai peristiwa suka dan duka seputar karir dan kehidupan rumah tangga mereka.
Lalu bagaimana dengan karir dan kehidupan pribadi mereka di tahun 2002 ini? Kita simak prediksi tokoh peramal Arif Chang mengenai sejumlah artis papan atas. Pemirsa, berbagai spekulasi mulai bermunculan menjelang tahun 2002 yang juga disebut sebagai tahun kuda. Setelah melewati tahun 2001 dengan berbagai kisah sukses dan duka sejumlah selebriti, memasuki tahun baru ini dunia selebriti masih akan diwarnai oleh berbagai kisah menarik yang lebih melegakan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut tokoh paranormal Arif Chang, berdasarkan sifat dari kuda yang merupakan simbol di tahun 2002 ini, kehidupan selebriti akan lebih membaik lagi. Tahun kuda diwarnai dengan rasa setia kawan dalam soal pergaulan. Berbagai hasil kerja keras membuahkan hasil di tahun 2002 ini. Begitu juga dengan dunia selebriti. Di tahun 2002 ini akan banyak bermunculan pendatang baru yang akan memperoleh sukses menyaingi para seniornya akibat kerja keras yang dilakukannya. Berikut pemirsa hasil prediksi paranormal Arif Chang mengenai kehidupan selebriti di tahun 2002. Di dunia selebriti ini boleh bilang ada kemajuan-kemajuan yang boleh bilang lebih baik daripada tahun 2001. Yang merasa dirinya tuh agak tersaing, itu saya harap mesti bersabar. Tahun lalu bisa dibilang sebagai tahun gemilang bagi penyanyi papan atas Krisdayanti. Lalu di tahun 2002 nanti apakah karir Krisdayanti di dunia hiburan akan terus bersinar? Tahun 2001 dia sukses, tapi dia tuh kerja keras. Dimana dia capek tenaga, capek pikiran, tapi akhirnya dia sukses. Kesuksesan itu dia masih belum menerima sepenuhnya. Jadi di tahun 2002 ini sampai tahun 2003 itu adalah kejayaan dia. Sampai di tahun 2005. Selamat ya Krisdayanti. Banyak artis pendatang baru yang timbul ke permukaan di tahun 2001 lalu. Lalu di tahun 2002 nanti siapakah artis yang akan naik daun? Krisdayanti dan Bella Safira sama Ulfa. Selain karir sejumlah artis yang semakin meningkat, Arif Chang juga menyoroti tentang perceraian yang banyak dialami para selebriti kita di tahun 2001 lalu. Di antaranya artis Ulfa Dwiyanti yang pada bulan Desember lalu mengajukan gugatan cerai atas suaminya, seorang pria berkebangsaan Belanda bernama Klaas Paul Jr. Ini untuk kedua kalinya rumah tangga Ulfa berakhir dengan perceraian. Lalu bagaimana nasib asmara Ulfa Dwiyanti di tahun 2002 ini? Karena kamu punya bulan lahir mengapit, kamu punya hari lahir itu tidak baik, maka di dalam jodoh kamu itu perjalanan itu banyak kesal di hati. Banyak masalah-masalah yang tidak baik. Atau berbelit-belit dia punya jalan jodohnya. Carilah yang orang tuanya itu tidak lengkap ya. Ayah atau ibunya itu tidak ada. Itu jodoh kamu yang baik. Lalu bagaimana dengan kehidupan rumah tangga artis Paramitha Rusady dan Gunawan yang sedang berada di ambang perceraian? Hari lahir kamu dan hari lahir Gunawan itu air dan api. Kamu itu air, Gunawan itu api. Jadi di sana banyak masalah-masalah, selisih pendapat. Jadi kalau kamu tidak bisa menjaga baik Gunawan maupun Paramitha, tidak bisa menjaga keharmonisannya. Itu pun saya pernah ramalin. Itu ada di tablet check and recheck. Waktu lagi sebelum kamu menikah, saya pun telah ramalin. Harus hati-hati. Selain kehidupan rumah tangga sejumlah artis, Arif Chang juga meramalkan kisah asmara penyanyi Mayang Sari. Kamu nanti di bulan Mei, itu ada satu titik terang untuk kamu punya jodoh. Jadi kamu jangan hilangin kesempatan tersebut. Kalau kamu hilangin di sini, nanti kamu mesti tunggu tahun 2003. Ya. Kalau tahun 2003 kamu hilang lagi, itu ditambah 4 tahun. Itu hati-hati. Jadi kalau waktu ketemunya itu kamu harus jalanin dulu. Cocok atau tidak di hati kamu harus jalanin dulu. Menurut Arif Chang, pada tahun 2002 ini, jalan menuju ke pernikahan terbuka bagi artis Inneke Koesherawati. Kamu udah boleh jalanin suatu pernikahan ya. Kamu belum mendapat jodoh itu untung. Loh, kenapa bisa untung? Sedangkan umurnya udah berapa ya? Karena kamu ini tidak boleh nikah di bawah usia 27 tahun. Mungkin kamu pun pernah baca ramalan kamu tuh di tablet check and recheck.
Kamu tidak boleh nikah di bawah usia 27 tahun. Kalau kamu nikah di bawah usia 27 tahun, itu akan terjadi masalah dalam rumah tangga. Bisa terjadi perpisahan, atau keuangan kamu banyak gangguan, pekerjaan kamu itu akan macet, ya, atau kamu sakitan, atau dia cerai muda. Tidak sedikit kehidupan rumah tangga artis yang berakhir dengan perceraian di tahun 2001 lalu. Apakah hal yang sama akan terjadi juga di tahun 2002 ini?